Terima kasih Bu Ririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Salam sukses dan salam sehat selalu. Ya, Alhamdulillah. ini, pada kesempatan sore ini saya akan menyampaikan tentang satu salah satu kunci sukses, ya, salah satu kunci sukses yang sangat diperlukan di bisnis Wikinara ini. Kalau teman-teman mau berhasil, ya. Jadi saya percaya semua orang pasti pada saat berbisnis itu inginnya profit, inginnya berhasil Bapak Ibu sekalian. Tapi terkadang tidak semua orang bayar harganya. Ya, tidak semua orang mau bayar harganya. Padahal untuk kita berhasil itu memang harus bayar harganya Bapak Ibu. Dan saya belajar di seminar dimanapun saya melihat orang-orang yang berhasil, ternyata ada dua hal kenapa orang bisa berhasil. Yang pertama karena mereka memang mau bayar harganya Bapak Ibu sekalian. Mereka mau bayar harganya. Dan untuk membayar harganya ini tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Butuh kita sendiri yang berikhtiar. Butuh kita sendiri yang membayar harganya, Bapak Ibu. Ya, untuk sukses kita butuh membayar harganya. Dan butuh kita sendiri yang membayar harganya. Butuh kita sendiri yang berproses. Contoh misalnya kawan-kawan ingin sukses dalam diet atau ingin punya badan proporsional. Oke, misalnya Bu Ririn ya, misalnya saya temanan dengan Bu Ririn atau ada Pak Fili, saya bilang sama Pak Fili, saya pengen badan saya bagus Pak, tolong ya Pak Fili fitness, Pak Fili latihan olahraga, yang bayarin saya, yang ngasih menu makanannya saya, nanti kalau badannya sudah bagus, tolong kasih ke saya. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Nggak Kan bisa. mungkin ya, nggak mungkin. Jadi memang itu harus proses yang dibayar oleh saya sendiri kalau memang saya ingin tubuh yang proporsional, kalau memang saya ingin sukses dalam diet. Seperti itu Bapak Ibu. Dan itu terkadang susah di awal, betul tidak? Mungkin kawan-kawan yang ingin mulai hal yang baru, hal yang benar, ingin mulai satu goal misalnya, ingin badan yang bagus, badan proporsional, itu terkadang susah untuk memulai. Ya, susah untuk memulai. Tapi kalau memang bisa dimulai, kerja keras untuk memulai, sudah jadi kebiasaan, itulah yang membuat kita bisa berhasil. Nah, jadi orang bisa berhasil karena mereka memang mau bayar harganya. Nah, saya percaya 154 orang yang hadir di Zoom pada sore hari ini mau bayar harganya. Jadi beri plus buat Anda terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Karena tidak semua orang bisa hadir. Ya, tidak semua orang bisa hadir, tidak semua orang mau hadir. Mungkin mereka sudah member, Bapak Ibu. Tapi mungkin ya udahlah, saya sudah jalankan Wikinara, yang penting saya jalan, saya punya bonus, entah caranya benar atau enggak, menurut saya udah baik, seperti itu. Nah, terkadang Bapak Ibu, cara yang baik belum tentu benar. Terkadang cara yang baik belum tentu benar pada saat menjalankan bisnis apapun. Mungkin menurut kita baik, tapi belum tentu benar Bapak Ibu. Ya, tapi kalau sudah benar pasti baik, walaupun mungkin di awal menyakitkan, walaupun mungkin di awal susah, walaupun di awal mungkin butuh effort. Oke? Itu yang pertama. Jadi memang kalau kita mau berhasil kita butuh bayar harganya. Yang kedua, kenapa orang bisa sukses? Karena mereka memang punya impian, impian yang besar. Memang itu yang jadi impiannya. Ya, kalau memang kawan-kawan saat ini misalnya uh, punya impian mobil Mercy atau mobil BMW, ya, kalau memang itu benar-benar impiannya akan dikejar. Tapi kalau memang bukan, hanya sekedar keinginan, ya otomatis nggak terkejar. Ah, nggak dapat BMW nggak apa-apa, Innova aja. Innovanya susah, nggak dapat Innova nggak apa-apa, Avanza aja. Sampai terakhir motor aja cukup. Atau kalau nggak nyampe, ya udah gini aja syukur, seperti itu. Ya, karena memang itu bukan impiannya Bapak Ibu. Jadi kalau memang kita mau berhasil, salah satu hal yang kita bahas hari ini, kita butuh memulai dengan cara yang benar. Bukan cara yang baik, karena baik itu masih asumsi kita, tapi butuh cara yang benar yang disediakan oleh support system Wiki Academy Bapak Ibu sekalian. Ya, nah di sini akan saya share sedikit. Uh, Kelihatan ya? Kelihatan nggak Bu? Kelihatan, Pak? Kelihatan ya, oke. Di sini nggak kerungu tuh aku ini. Nah, siap. Jadi kalau Anda di WOP mungkin pada saat Anda presentasi Anda menceritakan bahwa kalau kita mau berhasil di Wikinara ini ada salah satu hal yang butuh kita lakukan, yaitu 5 kunci sukses.
Nah, yang pertama yang paling kita butuhkan adalah dream, impian yang besar, dan sikap yang positif. Ini pondasi dasarnya, Bapak Ibu. Ini pondasi dasarnya. 90 bahkan 95% orang bisa berhasil di usaha ini karena mereka punya impian yang besar dan mereka punya sikap yang positif yang benar. Ya, cuma pada saat ini kita tidak membahas ini, nanti akan ada materi yang lain yang dibawakan oleh leader Anda tentang membahas dream dan attitude ini, Bapak Ibu. Tapi ini pondasi dasarnya. Tanpa kita punya ini, otomatis akan berhasilnya di usaha Wikinara ini kecil sekali. Ya, sederhananya, paling simpelnya kenapa kita butuh impian yang besar dan kita butuh sikap yang benar. Pertama, di bisnis Wikinara ini kita nggak punya bos. Anda nggak punya bos. Kita independent business owner. Anda independent business owner. Tidak ada bisa maksa Anda. Nah, terkadang karena tidak ada yang bisa maksa, kadang-kadang orang kerjanya semuanya sendiri. Beda kalau misal kita kerja ikut orang atau ada bosnya. Terkadang mereka kerja dapat paksaan. Pada saat mood nggak mood, mereka tetap akan bekerja. Setuju ya? Betul tidak? Tapi terkadang di bisnis Wikinara ini nggak bisa, Bapak Ibu. Terkadang pada saat kita nggak mood, kita nggak presentasi. Pada saat kita nggak mood, kita jalan-jalan, kita nggak jalan-jalan usaha ini. Nah, itu yang sedikit susah. Karena banyak nggak moodnya itu lebih banyak, terkadang moodnya. Nah, pada saat kita jalankan usaha ini pada saat mood saja, otomatis bisnis kita nggak akan berkembang karena kita akan jalankan mood-moodan. Nah, Anda bayangkan pada saat kita bekerja ikut orang atau berbisnis, kita mood-moodan. Kita kalau pada saat semangat kita jalanin, kalau enggak. Nah, kebanyakan manusia itu banyak lemahnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti akan dibahas sendiri di satu sesi sendiri tentang dream dan attitude. Tapi secara garis besarnya, pertama bisnis ini nggak punya bos. Yang kedua, bisnis ini modalnya kecil. Cuma 2.500.000 ya. Platinum sama RO, aktivasi reward. Maksimal kalau Anda bisa main sampai 7 hak usaha, ya 10 juta hingga 17 juta. Tapi at least dengan satu hak usaha 2.500.000 itu menurut saya bukan modal. Banyak orang berpikir kalau saya nggak sukses di Wikinara, saya nggak akan kekurangan kok. Betul memang. Ya. Anda tidak akan jadi orang yang susah kalau Anda kehilangan uang 2.500.000. Nggak mungkin akan jadi orang yang terpuruk atau jadi makin susah hanya karena 2.500.000. Nah, karena itulah banyak orang yang gagal di usaha ini. Karena tidak punya impian yang besar tadi dan sikapnya nggak benar. Karena ngerasa pada saat menjalankan dengan cara yang menurut dia baik, baru jalan sekali, 2 kali, 3 kali ditolak. Menurut mereka, ya udahlah, 2.500.000 nggak apa-apa, toh saya dapat produk. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi dream dan attitude ini 90% membuat kita bisa berhasil di usaha Wikinara ini. Yang lainnya teknis, tapi teknis ini penting juga. Ya, ada daftar nama dan buat janji, presentasi. Ini pilarnya, jadi ibarat ini rumah, Bapak Ibu sekalian. Rumah ini pondasinya paling penting. Anda bayangkan kalau semisal kawan-kawan dikasih apartemen lantai 30, tapi pondasinya cuma 5 meter. Saya percaya Anda nggak mau. Itu cepat ambruk. Ya. Apartemen 50 lantai, Anda dikasih lantai yang paling atas atau lantai berapapun, tapi pondasi apartemen tersebut itu cuma 5 meter atau 3 meter. Itu pondasinya pasti dalam sekali. Ya, sama pun dengan usaha ini. Semakin besar, semakin kuat pondasinya, semakin kuat penentu Anda bisa berhasil di usaha ini. Semakin besar peluangnya Anda bisa berhasil di usaha ini. Ya, nah pilarnya ini, daftar nama, Anda buat janji, terus Anda presentasi, Anda pakai produk, dan Anda gunakan alat bantu. Jadi alat bantu ini ibarat atapnya. Pada saat kita menjalankan Wikinara ini, ya mungkin sudah punya impian yang kuat, sudah punya dream yang benar, sikap yang benar juga, kita sudah ngelakuin presentasi, kita sudah bikin daftar nama, pakai produk, tapi terkadang tidak gunakan alat bantu, tidak gunakan pertemuannya, tidak gunakan tim kerjanya. Saya yakin juga akan sangat susah, Bapak Ibu sekalian. Ya, cepat sekali mereka akan drop nanti. Ya, nanti akan ada materi-materi tersendiri tentang langkah-langkah ini. Tapi pada kesempatan di sore hari ini, saya akan bahas tentang daftar nama. Ya, pentingnya daftar nama yang sering kadang orang lupakan.
pada saat menjalankan bisnis networking. Ya, dan kadang-kadang tidak membuat Bapak Ibu. Kadang-kadang tidak bikin. Padahal ini langkah yang kedua, langkah yang paling penting. Anda punya leader yang hebat. Anda punya jaringan puluhan ribu ya ke depan nanti. Itu dimulai dari daftar nama. Kalau tidak ada daftar nama, ya orang akan cenderung cepat menyerah. Seperti itu. Ya. Nah, kita akan bahas sedikit tentang daftar nama Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin beberapa dari Anda bingung, ya. Jadi pada saat Anda bergabung di Bikinara ini Anda bingung siapa-siapa yang ingin Anda presentasi. Ya. Mungkin Anda ingin saya presentasi dan punya pikiran Bapak Ibu, kayaknya orang yang bisa berhasil di Bikinara ini orang yang punya teman yang banyak. Seperti itu. Atau mungkin sebagian dari Anda punya pikiran kayaknya yang bisa berhasil di usaha ini orang-orang yang profesinya sebagai marketing. Jadi Anda cari teman-teman Anda yang profesinya marketing seperti itu. Atau Anda cari orang-orang, teman-teman Anda yang profesinya pedagang atau yang pintar jualan. Ya, kalau misalnya punya teman-teman seperti itu, pasti bisa berhasil. Ya, mungkin ada pikiran seperti itu dalam diri kita Bapak Ibu sekalian. Nah, saya pastikan pikiran tersebut salah. Ya, kenapa? Karena setiap orang latar belakang apapun kita, latar belakang apapun Anda bisa berhasil di Bikinara ini. Kalau Anda ikuti sistem Wiki Academy. Ya, kalau Anda ikuti cara yang benar, Anda menjalankan cara yang benar, Anda punya peluang keberhasilan yang tinggi Bapak Ibu. Apapun latar belakang Anda. Walaupun Anda ibu rumah tangga, walaupun Anda belum pernah berbisnis, ya, walaupun mungkin Anda masih anak mahasiswa atau mahasiswa, ya mahasiswa kan nggak lulus misalnya seperti itu, atau siapapun. Saya nggak pernah berbisnis Pak, kira-kira saya bisa nggak berhasil? Saya punya teman sedikit Pak. Nah, biasanya orang punya pikiran teman sedikit, itu pikirannya adalah mereka berpikir siapa ya kira-kira mau menjalankan usaha ini, akhirnya dipikir-pikir sendiri, akhirnya temannya jadi sedikit. Padahal selama hidup, dia pernah SD, dia pernah SMP, dia pernah SMA, dan itu temannya banyak. Tapi karena punya pikiran, siapa yang kira-kira mau? Nah, karena pakai ilmu cenayang tadi, siapa ya kira-kira mau? Akhirnya dipikir-pikir sendiri, temannya jadi nggak ada yang menurut dia mau, Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, jadi pikiran seperti itu salah. Pikiran seperti itu salah. Untuk bikin daftar nama, untuk biar kita punya daftar yang banyak, ada cara-caranya, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada cara-caranya. Nanti akan kita bahas. Tapi yang pasti pada saat Anda punya pikiran, saya punya teman sedikit, Pak. Saya harus cari teman-teman orang yang pintar marketing. Saya harus cari teman-teman orang yang pintar jualan. Ya, tidak semata-mata seperti itu. Ya, tidak semata-mata seperti itu. Oke? Nah, jadi daftar nama ini butuh ditambah terus. Jadi daftar nama ini kita butuh tambah terus, dan terus-menerus kita harus tambah daftar nama kalau kita mau berhasil di usaha ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, ibarat aset, kalau misal Anda punya gedung atau rumah, itu adalah aset Anda. Ya, ini adalah aset yang punya gedung. Nah, di bisnis jaringan, asetnya adalah jaringan. Leader, tim Anda, ya, yang nanti jadi leader. Tapi kan seorang leader awalnya dari orang yang nggak ngerti apa-apa. Mereka belajar, mereka bertumbuh jadi seorang leader. Awalnya adalah orang biasa. Ya, dan itu semua muncul dari daftar nama, Bapak Ibu sekalian. Awal mulanya dari daftar nama. Oke? Jadi daftar nama ini adalah aset di bisnis Anda, Bapak Ibu. Jadi asetnya itu bukan bonus Anda besar, ya, bukan omset Anda besar, itu ke depan akan ngikutin pada saat jaringan Anda besar. Jadi malah bahaya kalau kita punya bonus, tapi kita belum bikin daftar nama. Terkadang kita akan terlena nanti. Dan muncul titik jenuh. Kalau kita nggak punya daftar nama. Ya. Kalau orang punya daftar nama banyak, ya Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau orang punya daftar nama banyak, mereka terus termotivasi dan terus punya pengharapan untuk bisa berhasil di Wikinara ini. Karena daftar namanya panjang. Tapi kalau orang daftar namanya dikit, ya cuma misalnya mereka tulis 5 orang, 3 orang ditolak, tinggal 2, dia stres sendiri. Dia bingung, kira-kira siapa yang bisa saya tawarkan usaha ini?
sudah saya tulis 5 orang, 3 orang ditolak, tinggal 2. 2-nya diundang susah. Tapi kalau daftar namanya panjang, Anda punya 300 atau 500 daftar nama, ditolak 10, masih banyak 490 kalau Anda punya 500 daftar nama. Dengan Anda punya daftar nama, itu mensugesti diri Anda juga, Bapak Ibu sekalian, untuk terus semangat pada saat Anda ditolak. Ya, karena daftar namanya panjang. Anda bisa coba nanti. Anda bisa coba buktikan pada saat Anda punya daftar nama, ya, Anda punya list daftar nama yang banyak, Anda ditolak 1, 2, ngundang orang nggak datang, itu nggak akan jadi masalah karena masih banyak orang yang lain. Seperti itu. Oke? Nah, terus bagaimana caranya bikin daftar nama? Aturan dalam membuat daftar nama itu pertama harus tertulis. Ya, jadi aturan bikin daftar nama itu harus tertulis. Jadi jangan diingat-ingat Bapak Ibu sekalian. Ingatan kita itu terbatas. Oke, ingatan kita terbatas, dan kalau kadang-kadang kalau kita ingat teman kita sekarang, kita ingat orang yang kita ingat yang mau kita apa. Jadi dengan Anda bikin daftar nama, Anda bisa bekerja secara efisien dan efektif, Bapak Ibu. Bisa lebih terarah kalau tertulis. Ya, dan untuk daftar nama secara tertulis ini, bikin buku khusus, ya, buku terserah, bikin buku khusus, jangan dicampur dengan buku-buku yang lain, ya, atau bukan di handphone. Jadi, Pak, saya daftar nama saya banyak, Pak, di phonebook saya ada 1000. Itu bukan. Anda pindahkan di buku khusus untuk daftar nama. Ya, Anda pindahkan di buku. Jadi, Anda butuh menyediakan buku khusus daftar nama. Terus kedua, jangan dipilih-pilih. Jadi aturan paling penting dalam menulis daftar nama ini, jangan dipilih-pilih. Jadi jangan misalnya Anda tulis, biasanya yang milih-milih ini daftar namanya sedikit nantinya. Misalnya Anda tulis Pak Budi, wah Budi ini kayaknya pelit deh, kayaknya nggak mau deh. Adi ini kayaknya sibuk banget, kayaknya nggak bisa, nggak usah ditulis deh. Jono ini kayaknya repot barusan naik jabatan. Akhirnya mereka ingat-ingat sendiri, mereka coret-coret sendiri, nggak ditulis. Jadi aturannya pada saat kita ingin membuat daftar nama, kalau ingin membuat daftar nama yang banyak, tertulis dan jangan dipilih-pilih. Poinnya adalah tulis semua teman yang Anda kenal dan Anda ingat pada saat itu. Oke? Tulis semua teman yang Anda kenal dan yang Anda ingat pada saat itu. Kenapa pada saat itu? Karena untuk membuat daftar nama ini bukan proyek 1 hari, tapi seterusnya. Semasa Anda menjalankan usaha Wikinara ini. Ya, mungkin hari ini Anda punya waktu, Anda bikin daftar nama, pada saat Anda sudah jenuh, ya udah. Terkadang kita sudah lupa teman-teman kita, karena sudah nulis banyak. Nah, besok pada saat keinget sesuatu, keinget teman kita, Anda bisa tulis di phonebook dulu, di note, terus Anda pindahkan di buku daftar nama. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, jadi poinnya pada saat kita ingin bikin daftar nama adalah tertulis, bikin di satu buku khusus, dan jangan dipilih-pilih. Nanti ada caranya sendiri untuk mengklasifikasikan daftar nama Anda untuk skala prioritas. Ya, nanti ada caranya sendiri. Tapi di awal yang penting Anda tulis semuanya dulu, teman yang Anda kenal dan yang Anda ingat, dan yang paling penting masih hidup. Ya, kenapa harus hidup? Karena nanti Anda akan undang. Kalau orang nggak hidup Anda undang, yang repot kalau datang, Bapak Ibu. Wah, mengerikan, betul nggak? Ya, jadi dipastikan orangnya harus hidup. Nah, di sini saya coba ajak kawan-kawan, Bapak Ibu bayangkan untuk potensi daftar nama. Ya, bagaimana kita bisa mengeksplorasi daftar nama ini. Nah, secara umumnya dalam waktu 15 menit rata-rata orang kalau mereka disuruh bikin daftar nama dengan aturan tadi, tertulis dan tidak pilih-pilih, rata-rata orang itu bisa bikin 50 daftar nama dalam waktu 15 menit. Itu umumnya. Ya, umumnya setiap orang itu bisa nulis 50 daftar nama dalam waktu 15 menit. Oke? Nah, dan Anda bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau 50 daftar nama tadi dikasih waktu 15 menit juga, ya, 50 daftar
nama yang Anda tulis tadi, dikasih waktu 15 menit juga, mereka juga bisa menuliskan daftar nama 50 juga. Artinya, jadi Anda bikin 50 daftar nama, dan 50 orang tadi yang Anda tulis, itu masing-masing bisa bikin 50 nama. Berarti Anda punya 2.500 nama. Dengan daftar nama Anda sendiri, bisa 2.550 nama. Nah, Anda bisa bayangkan kalau Anda bisa menulis lebih dari 50, 100. Dan saya yakin daftar nama Anda itu juga punya teman-teman yang banyak juga. Mereka bisa bikin 100 daftar nama, 200 daftar nama. Jadi potensinya akan sangat besar sekali. Ya, potensinya akan sangat besar. Tidak mungkin kehabisan daftar nama. Tidak mungkin kita kehabisan daftar nama, Bapak Ibu. Tidak mungkin kita kehabisan potensi untuk membangun jaringan. Karena orang ini akan ada terus. Dan lebih banyak orang yang kita nggak kenal daripada kita yang kenal. Yang ini nanti bisa berguna juga untuk nambah daftar nama Anda dengan teknik namanya prospecting. Jadi mungkin Anda, Pak, teman-teman saya rasanya sudah saya ceritain semua, Pak. Ada yang nggak mau, ada yang nggak bisa diundang, ada yang dihubungin nggak bisa. Sudah nggak ada lagi nih list-list nama yang bisa saya undang. Anda bisa lakukan prospecting. Kenalan dengan orang-orang baru. Karena orang-orang baru, orang yang kita nggak kenal, itu lebih banyak daripada orang kita kenal. Ya, sederhananya kalau Anda masuk mall, ya Anda masuk mall manapun, pasti lebih banyak yang nggak kenal daripada yang kenal. Anda bisa lakukan prospecting. Ya, nanti ada materi khusus tentang prospecting ini. Bagaimana cara bisa agar menambah daftar nama terus-menerus. Oke? Nah, ini potensinya Bapak Ibu. Potensi untuk daftar nama ini. Nah, ini bisa terjadi. Potensi ini Anda bisa lihat. Potensi Anda membangun bisnis Bikinara ini bisa Anda lihat kalau Anda punya daftar nama. Dan itu bisa Anda lihat kalau daftar nama Anda tertulis. Kalau tidak tertulis, nggak bisa. Anda bisa lihat sekali lagi ya, Anda bisa bayangkan kalau Anda misalnya hari ini ingat-ingat orang 50 teman Anda yang ingin Anda prospek, yang ingin Anda undang, yang ingin Anda tawarkan bisnis Bikinara, Anda mungkin bisa ingat hari ini 50 orang. Tapi besoknya 50 orang yang kita ingat sekarang itu sudah lupa. Nah, tapi kalau Anda tulis, hari ini Anda tulis 50, besok Anda tulis 20, besok Anda tulis 10, daftar nama Anda akan terus bertambah, Bapak Ibu. Dan setiap hari kita ketemu orang. Setiap hari mungkin ada pengait untuk ingatan kita. Oh iya ya, saya punya teman yang kerja di sini. Oh iya ya, saya punya teman yang namanya sama seperti orang ini. Oh iya ya, saya punya teman yang sekarang ini lagi butuh bisnis. Kadang-kadang ingatan kita itu terkait dengan satu hal, Bapak Ibu sekalian. Pada saat melihat sesuatu, pada saat aktivitas sesuatu teringat. Jadi daftar nama akan bertambah terus kalau Anda menulis. Nah, pada saat daftar nama Anda panjang, banyak, otomatis makin termotivasi untuk jalankan bisnis ini. Karena Anda lihat potensinya, banyak juga yang bisa saya tawarkan ya. Yang saya tawarkan masih sedikit, lebih banyak yang belum saya tawarkan. Ini peluangnya masih besar. Dan Anda bisa lihat di Wiki Academy, Bapak Ibu, upline Anda, leader Anda, menceritakan sama Anda hanya butuh 2 leader besar. Ya, Anda hanya butuh 2 sampai 5 leader besar untuk core leader, untuk Excel. Nah, dari 5 orang itu Bapak Ibu ada di 2 kiri, 3 kanan. Anggaplah masih ketemu 1 kiri, 1 kanan. Kalau Anda sudah ketemu leader hebat, 1 kiri, 1 kanan, bisa Anda jalan sendiri Bapak Ibu. Tapi itu bisa terjadi kalau daftar namanya panjang. Karena tidak mungkin kita hanya punya 2 orang, ya, sangat kecil kemungkinan gitu ya maksudnya. Anda punya 2 orang daftar nama, Anda prospek, mungkin ini bergabung semua. Bergabung semua, si A sama si B. Si A taruh di kiri, si B taruh di kanan. Terus Anda hanya sekedar berdoa, ya Allah, ya Tuhan, semoga si A jalan, si B jalan. Selesai. Bisnis saya, Bikinara, tinggal menunggu rezeki dari yang di atas. Nggak bisa, Bapak Ibu. Terkadang untuk menemukan 2 orang yang bagus, 3 orang yang bagus, itu butuh orang yang lebih banyak. Dan itu sangat terbantu sekali kalau Anda punya daftar nama yang panjang. Ya, oke. Sekali lagi, Anda bisa lihat potensi bisnis Anda kalau Anda punya daftar nama dan itu Anda bisa lihat secara tertulis. Jadi Anda lihat secara visual, oh iya ya, daftar nama saya panjang seperti ini. Nanti saya tunjukkan, oke? Nah, jadi untuk membuat daftar nama, Anda bisa mulai dari orang-orang terdekat lebih dulu.
Ya, Anda bisa mulai dengan orang-orang terdekat lebih dulu. Anda bisa menggunakan kategori atau golongan-golongan. Jadi, Anda bisa tulis minimal 300 nama. Kalau Anda bisa buat nama lebih banyak, lebih bagus, ya. Karena ingat, semakin banyak daftar nama Anda, makin termotivasi. Terus Anda bisa bikin kategori-kategori. Jadi Anda siapkan nanti buku daftar nama, nanti akan ada slide-nya, ada dari Wiki Academy juga membantu seperti ini. Lembarannya dalam bikin daftar nama, atau kalau mau Anda bikin di buku sendiri silakan, ya, untuk memudahkan agar Anda bisa punya daftar nama banyak. Anda bisa bikin kategori-kategori Bapak Ibu. Oke. Nah, kategori-kategorinya seperti apa? Saya bacakan. Ini golongan daftar nama. Dan Anda bisa lihat teman-teman, rekan-rekan semua, kawan-kawan semua, yang saat ini mungkin Anda sudah kehabisan daftar nama, ya, dan Anda mungkin belum menulis daftar nama. Pada saat saya sebutkan ini, Anda langsung teringat. Oh iya ya, saya punya teman di sini. Oh iya ya, saya punya teman di sini. Ya, kita coba ya. Mungkin Anda bisa tulis dari anggota keluarga, dari ayah, ibu, kakak, adik, paman, tante, sepupu, kakaknya paman, adiknya paman, kakaknya tante, adiknya tante, ponaan, ya, atau mungkin Anda punya teman relasi bisnis atau supplier Anda, teman sekantor Anda, ya. Anda mungkin bisa bikin pohon kategori dari teman sekolah, mulai dari SD, Anda SMP, Anda SMA, Anda kuliah, ya, mungkin Anda punya teman olahraga, ya, mungkin Anda suka olahraga, Anda punya teman olahraga, teman gym, teman fitness, seperti itu, teman aerobik, ya, atau mungkin Anda punya teman hobi. Oke, terus tetangga kiri, ya pasti Anda punya tetangga ya. Kita punya tetangga kiri, tetangga kanan, di depan, di belakang. Kalau misalnya Anda tinggal apartemen, mungkin ya di atas, di bawah, seperti itu. Terus guru, saya percaya teman-teman pasti punya guru semuanya. Guru-guru Anda, dosen Anda. Kalau Anda sudah punya anak, mungkin gurunya dosen anak Anda, gurunya anak Anda, seperti itu. Teman orang tua Anda, teman kakak, atau teman adik, kalau Anda punya adik. Oke. Teman yang ingin Anda undang kalau Anda punya acara. Misalnya, kalau Anda belum nikah, Anda mau undang siapa saja. Seperti itu. Atau agen asuransi yang pernah menghubungi Anda. Agen asuransi yang pernah menghubungi Anda. Atau mungkin agen properti yang pernah nawari Anda perumahan. Seperti itu. Atau mungkin ortu teman anak Anda. Biasanya kalau kita sekolah, itu ada forum orang tua. Kita bisa kenal sama orang tua dari temannya anak-anak kita, seperti itu. Atau bekas teman sekantor, kalau Anda pernah pindah kerja, teman pasangan, kenalan di bengkel, salon, ya, tempat fitness, toko, bank, apotik, restoran, teman dengan profesi tertentu, mungkin Anda punya teman apoteker, bankir, kontraktor, akuntan, arsitek, pemilik salon, tukang roti, pengusaha roti, ahli listrik, ya, dokter umum, dokter Anda mungkin, dokter umum, dokter gigi, dokter jantung, dokter mata, atau spesialis yang lain, atau tukang servis, seperti itu. Mungkin dari profesi-profesi, ya, guru, arsitek, nelayan, perawat, dokter, bidan, mungkin Anda punya teman pemadam kebakaran, kondektur, pilot, Anda mungkin punya teman pramugari, Anda mungkin punya teman masinis, wartawan, penulis, insinyur, ahli gizi, pustakawan, hakim, notaris, teller bank. Mungkin Anda sering store bank, akhirnya kenal dengan tellernya. Chef, artis, penerjemah, tentara, polisi, tukang potong Anda, yang langganan Anda, tukang cukur, petani, akuntan, pelukis, jaksa, pengacara, penyanyi, atlet, psikolog, ilmuwan, koreografer, diplomat, sejarawan, editor, forensik, sutradara, bidan, novelis, ahli meteorologi, peneliti, hairstylist, seniman, pembawa acara, dan banyak profesi-profesi yang lain. Nah,
pada saat saya sebutkan tadi, ya, terkadang Anda mungkin langsung ingat, oh iya ya, saya punya teman arsitek, oh iya, saya punya teman arkeolog, dan sebagainya. Anda bisa bikin pohon-pohon kategorinya, Bapak Ibu. Suara saya terdengar nggak, Bu Ririn? Soalnya di sini internetnya Terdengar, Mas? terdengar ya. Oke. Dengar. Jadi Anda bisa bikin pohon-pohon kategorinya seperti tadi. Anda tulis pohon-pohon kategorinya, ya. Buat teman-teman yang nggak siap catat, ini sudah ada seperti ini. Nanti kita kasih filenya. Jadi pada saat bikin daftar nama kita ingat, oh iya ya, kita punya teman sekolah SD namanya ini dan sebagainya. Nah, yang penting Anda tulis dulu. Nggak usah dihakimin, nggak usah dipilih-pilih. Nanti ada cara mengklasifikasikan daftar nama itu, Bapak Ibu. Nah, caranya seperti ini. Ya, caranya bikin daftar nama seperti ini. Jadi, sudah Anda tulis contoh ini teman olahraga Anda. Ya, teman olahraga. Jadi, Ronaldo, Messi, Neymar, Satan, Firman, Zidane, Benzema. Ya, Anda bisa tulis nomor handphonenya. Ada kolom FAST. Ini untuk mengklasifikasikan. F ini finansial, A ini ambisi, S ini supel, T ini teachable, SP ini skala prioritas. Keterangan Anda bisa tulis apapun ya, butuh bisnis, mungkin jabatannya dia apa, dan seterusnya. Ya, nah, cara mengisinya Bapak Ibu, cara mengisinya itu dibandingkan dengan Anda. Ya, pembandingnya adalah kita sendiri. Jadi misalnya Ronaldo ini kondisi finansialnya bagaimana? Kalau dia lebih tinggi daripada Anda, 3. Kalau sama 2, kalau lebih rendah 1. Ya. Ini hanya secara subjektif ada. Subjektif. Jadi hanya menurut gambaran Anda. Jadi nggak terlalu valid pun nggak masalah. Tapi kita bisa lihat teman kita kan, oh si Ronaldo ini mobilnya banyak, dia rumahnya banyak dan sebagainya, lifestyle-nya. Kayaknya dia lebih punya uang daripada saya. 3 seperti itu. Ambisinya, si Ronaldo ini ambisinya tinggi, lebih tinggi daripada Anda. 3. Terus supel, dia mudah bergaul atau tidak? Ya, S itu supel, mudah bergaul. Kalau dia teman Anda mudah bergaul lebih dari Anda, 3. T itu teachable. Teachable itu kemauan dia untuk belajar. Kemauan dia untuk belajar. Atau Anda kalau menasehati atau memberikan sesuatu, dia itu mau menerima, dia itu mau belajar. Kemauan belajarnya dia tinggi. Kalau kemauan belajarnya dia tinggi, lebih tinggi dari Anda, itu 3. Oke? Jadi kalau 1 lebih rendah daripada kita, kalau 2 sama, kalau 3 lebih tinggi. Contoh misalnya, ini ada Satan. Satan ini kondisi finansialnya sepertinya lebih rendah daripada saya, 1. Ambisinya kayaknya dia nggak terlalu ambisi deh, 1. Kalau supel kayaknya dia itu orangnya pemalu, nggak supel, 1. Kalau T, teachable, kayaknya dia itu juga susah untuk belajar. Kemauan belajarnya rendah. Lebih rendah daripada aku, 1. Seperti itu. Ya, jadi nanti Bapak Ibu, pada saat Anda menulis ini, ya, Anda mengisi kolom FAST, Anda pada saat jumlah, skor tertinggi itu 12. Kalau 3 semua, skor tertinggi 12. Skor terendah itu 4. Ya, skor terendah 4. Nah, inilah nanti yang Anda bisa gunakan untuk mengeksplor daftar nama Anda. Anda nanti bisa konsultasi dengan upline Anda. Ya, untuk skor yang SP-nya 4, yang skala prioritasnya 4 sampai 6, Anda bisa buat latihan untuk presentasi. Karena Anda butuh belajar presentasi, Bapak Ibu. Ya, kawan-kawan butuh belajar presentasi karena presentasi itu bagus karena kuantitas, karena jam terbang. Ya, orang bisa hebat, orang bisa profesional, orang bisa pro dalam bidangnya itu karena repetisi. Karena mereka melakukan keseringan. Ya, karena Anda mungkin pernah dengar satu quote ya. Repetisi, pengulangan itu adalah ibu dari sebuah keterampilan. Oke? Jadi repetisi itu adalah ibu dari sebuah keterampilan. Semakin Anda sering presentasi Anda makin bagus. Tapi Anda butuh belajar presentasi di awal. Nah, belajar presentasinya di mana? Di orang yang skala prioritasnya 4 sampai 6. Nanti di sini ada. Nanti kita kasih filenya di sini, di filenya untuk daftar nama.
Untuk latihan itu butuh SP 4-6. Nah, SP yang 10-12, skala prioritas 10-12 itu Anda presentasinya dengan upline Anda, dengan leader Anda, karena mereka orang-orang yang potensi, Bapak Ibu. Kan sayang kalau orang yang potensi, Anda presentasi, di mana Anda itu orang yang baru. Ya, Anda baru, belum ngerti banyak hal, ya belum pernah tahu cara membangun bisnis ini, belum bisa presentasi. Anda presentasi orang SP-nya 10-12. Sayang, mereka orang-orang potensi. Orang yang potensi, ajak leader Anda, ajak upline Anda. Biar upline Anda yang sudah punya pengalaman, yang bantu kerja Anda. Seperti itu. Nah, ini cara memulai dengan benar seperti ini, Bapak Ibu. Terkadang orang-orang semua orang, yang mungkin termasuk kita ya, di awal, semua orang terkadang hajar semua. Entah itu SP-nya rendah, entah itu SP-nya tinggi, itu upline semua deh. Atau kadang-kadang kebalik. Yang SP-nya tinggi sama kita, yang SP-nya rendah sama upline. Nah, ini kan caranya nggak bener nih. Seperti itu. Oke? Orang yang SP-nya 4-6, sekali lagi saya ulangin, orang yang SP-nya 4-6 itu untuk Anda belajar presentasi. Karena Anda butuh belajar. Ya. Berikutnya orang SP-nya 7-9, itu kalau Anda sudah mulai terbiasa presentasi, ya, Anda mulai naik ke orang yang SP-nya 7-9. Ya. Kalau orang SP-nya 10-12, itu sama upline Anda. Di awal. Kedepannya, kalau Anda sudah bisa presentasi, kedepannya kalau Anda sudah jago presentasi, semua orang akan Anda presentasi sendiri. Semua daftar nama Anda, karena Anda sudah terbiasa, Anda sudah mahir, Bapak Ibu. Tapi di awal kita butuh belajar. Di awal kita butuh latihan. Latihannya di orang SP 4-6. Begitu. Nah, dengan Anda punya daftar nama ini, Bapak Ibu, upline Anda juga bisa kerjanya dengan enak. Oke? Dengan Anda punya daftar nama ini, upline Anda itu bisa kerja tim dengan enak dengan Anda. Begitupun Anda, kalau misal tim Anda punya daftar nama, Anda bisa mengeksplor daftar nama tim Anda dengan lebih enak juga. Betul tidak? Ya, Anda bisa bayangkan misalnya Bu Ririn nih. Bu Ririn upline saya. Nah, kalau misalnya saya nggak punya daftar nama, Bu Ririn nggak tahu potensi aset yang akan saya bangun. Ya, kalau saya hanya bikin nama-nama saja, Bu, saya punya daftar nama, Bu, ini kontak handphone saya ada sekitar berapa? 1.000 nama, Bu. 1.000 nama lebih. Ibu mau prospek yang mana? Silakan. Bukan stres juga Bu Ririn. Sebagai upline saya. Tapi kalau misalnya saya bikin daftar nama seperti ini, ada FAST-nya, ada skala prioritasnya, enak. Sebagai upline, Bu Ririn pasti lihatnya orang SP-nya tinggi-tinggi. Oh, Pak Firman ini punya teman Ronaldo. Punya teman namanya Firman juga. SP-nya tinggi, Pak. Bisa nggak Bapak coba undang si Ronaldo ini sama si Firman ini? Nanti saya coba bantu presentasi, Pak. Ya, Bu Ririn akan melihatnya langsung di SP. Anda sebagai upline dari downline Anda akan lihat daftar nama downline Anda, tim Anda itu dari SP ini. Ya, bukan dari namanya. Oh, ini kayak, kalau kan nggak mungkin kita lihat dari nama, Bapak Ibu. Oh, ini kayaknya orangnya hebat nih, namanya Vili. Pasti sukses nih, ini kayak sama upline saya. Kan nggak. Kita nggak bisa ngelihat teman kita potensi atau tidak kalau kita tidak membuat dengan cara yang benar seperti ini, Bapak Ibu. Oke? Dan Anda tidak bisa tahu potensi tim Anda kalau tim Anda tidak membuat dengan cara yang benar seperti ini. Nah, masalahnya seperti ini, Bapak Ibu. Bagaimana tim Anda akan bikin daftar nama kalau Andanya belum bikin daftar nama dengan benar? Nah, itu masalahnya. Oke? Bagaimana tim kita bisa bikin daftar nama kalau kitanya sendiri nggak bikin daftar nama? Ini hal yang simpel, Bapak Ibu, tapi efeknya sangat besar sekali. Ya tadi yang saya bahas di awal, cara yang benar. Kadang-kadang susah, Pak, buat apa sih daftar nama? Yang penting kan saya bisa ingat-ingat. Lah, kembali lagi, rumus yang tadi. Nggak mungkin kita bisa ingat-ingat semuanya, Bapak Ibu. Butuh ditulis. Dengan kita tulis seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, pada saat saya undang orang dan saya ditolak 10 orang, saya nggak khawatir. Saya masih ada ini stok 300 daftar nama. Saya masih ada 290 nama yang belum saya presentasi. Nggak mungkin nggak ada yang bergabung. Ya, Anda juga pasti tahu rumus. Ikhtiar kita benar, Allah pasti ngasih rezekinya. Nggak mungkin kita presentasi banyak nggak dikasih. Nah, sekarang gimana kita bisa presentasi banyak kalau kita nggak punya daftar namanya, Bapak Ibu? Itulah yang banyak orang gagal di bisnis MLM karena tidak bikin daftar nama seperti ini. Ya, ini penting sekali, Bapak Ibu sekalian.
Dan ini sangat sangat maksimal. Kalau semisal Anda membangun dengan tim Anda bisa mengarahkan tim Anda. Oke, misalnya Anda punya downline Pak si Messi tadi. Messi bikin daftar nama 50 orang atau bikin daftar nama banyak. Pada waktu saya ketemu dengan si Messi ini, saya bisa lihat daftar namanya dan saya bisa minta, coba saya kenalkan dengan orang-orang yang ini, yang SP-nya 10, SP-nya 11, 12. Coba kenalkan dengan saya. Nah, nanti kita bikin home meeting atau table talk, coba diundang. Nanti biar saya coba bantu presentasi, bergabung di timnya Anda semua. Kan enak seperti itu, Bapak Ibu. Oke? Nah, ini yang tadi yang saya bahas. Jadi prioritaskan mengundang pada nama dengan total yang skornya tinggi dengan upline Anda yang skornya 10 sampai 12. Nanti minta dengan pada upline Anda seperti ini ya. Filenya untuk bikin daftar nama. Anda mau buat di buku boleh, tapi Anda bisa bikin kalau mau seperti ini Anda clipping juga boleh. Ya, di sini ada pohon kategori, teman Anda bisa bikin tulis keluarga, teman networking, ya teman hobi, jemaah masjid. Terus prospecting, Anda bisa bikin kategori prospecting karena pada saat Anda kenalan dengan orang, ya, Anda tulis di handphone dulu, di note, berikutnya Anda pindahkan di buku daftar nama. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, itu hal yang saya sampaikan, hal yang simpel, tapi efeknya besar dari belakang. Pada saat orang menjalankan usaha ini, ya, 1 derajat salah di depan itu nggak kerasa, tapi kerasanya di belakang, Bapak Ibu. Sama seperti kalau misalnya barat ya, kiblatnya orang Muslim, barat itu di sana. Kalau 1 derajat melenceng di depan itu nggak kerasa, tapi kalau kita jalan terus, kita melenceng 1 derajat di depan, ya itu mungkin bukan nyampainya di Mekah, tapi nyampainya nggak tahu mungkin di Kutub Utara, Bapak Ibu sekalian. Nah, terkadang orang nggak sadar salah di awal. Efeknya besar di belakang. Nah, bayangkan kalau dari awal benar menjalankannya dengan cara yang benar tadi. Ya, karena sukses lahir bukan karena kebetulan atau keberuntungan semata. Sukses itu terwujud karena ikhtiar, Bapak Ibu. Karena diikhtiarkan, karena punya perencanaan, karena kerja keras, karena ulet dan punya niat baik. Ya. Tugas kita memang ikhtiar. Ikhtiar yang benar sesuai dengan rencananya. Kita kerja keras dengan maksimal, kita ulet, kita punya niat baik. Hasil biar Allah yang menentukan nanti. Oke, mungkin cuma sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman atas pemaparannya. Simpel ya teman-teman, tapi daging banget ya. Simpel tapi daging banget. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Firman tadi, saya juga nyimak ya Bapak Ibu ya. Artinya memang penting banget untuk kita memiliki daftar nama ya. Nah, Bapak Ibu, yuk mulai hari ini. Sudahkah kita mempunyai daftar nama Bapak Ibu? Ya, kalau memang belum, nanti Bapak Ibu silahkan menghubungi upline Anda atau tim pengundang Anda untuk dibantu bagaimana caranya kita memiliki daftar nama. Ya, nah Bapak Ibu, kita akhirin atau ada sesi tanya jawab, Mas Firman? Silakan, mungkin sebentar aja kalau mau tanya jawab ya, tentang masalah daftar ini atau mungkin masalah pengembangan jaringan yang lain. Nanti akan ada untuk kunci sukses yang lain dibawakan oleh leader Anda yang tentang membuat janji temu, karena daftar nama ini setelah bikin daftar nama, dia namanya diapain Pak? Ya diundang. Nah, cara-cara undangnya seperti apa? Nanti akan ada Zoom-nya. Pastikan juga Anda hadir. Bisa Zoom, bisa mengundang dengan cara telepon atau WA. Nanti akan dibahas oleh leader Anda. Ya, karena percuma juga kita bikin daftar nama tapi nggak kita apa-apain. Otomatis kita harus undang. Setelah itu kita presentasi. Ya. Setelah itu kita presentasi, kita pakai produknya, kita gunakan alat bantunya. Nanti akan ada materinya sendiri-sendiri Bapak Ibu sekalian. Tapi muaranya Bapak Ibu, muaranya dari Anda presentasi, dari Anda mengundang, itu adalah daftar nama. Anda mau ngundang siapa kalau nggak ada daftar namanya? Ya, kan bingung juga. Nah, Anda bisa bayangkan sekarang ini, misalnya kalau kita diskusi ini, Bu, Pak, coba Anda undang 5 orang hari ini. Secara instan kita bingung siapa ya mau diundang 5 orang ya, betul nggak? Tapi kalau punya daftar nama enak. Mau undang siapa ya 5 orang? Oh iya ini, enak langsung baca.
Dan itu kita lebih terarah, lebih efisien Bapak Ibu. Pikiran kita nggak stres. Yaitu nggak ngedumel sama apply-nya. Pak, siapa ya diundang Pak ya? Kenapa orang yang ngedumel seperti itu? Nggak punya daftar nama. Seperti itu. Coba bikin daftar nama. Coba dulu bikin Bapak Ibu. Pada saat Anda bikin, Anda kerasa manfaatnya nanti. Ingat, terkadang ini hal yang simpel, tapi efeknya besar di belakang. Pada saat Anda sudah bikin, ya, itu enak nanti, lebih terarah. Waktu Anda lebih produktif. Ya. Pikiran lebih fresh, lebih tenang. Nggak ini apa? Stres nanti. Banyak kan orang kanker otak gara-gara nggak bikin daftar nama kadang-kadang. Mikirin terus seperti itu. Oke. Kan bingung Ya, yang memang. diundang. Kadang-kadang kan bingung ya Bu, betul ya. Penyakitnya orang kan bingung mau undang kadang-kadang. Betul banget. Ya, memang benar Kenapa banget nggak ada sih, yang Mas. diundang, nggak bikin daftar nama? Iya. Oke. Begitu. Oke. Nah, pastikan teman-teman kalau memang ingin berhasil di usaha ini, jalankan dengan cara yang benar. Salah satunya adalah membuat daftar nama. Betul. Bapak Ibu, di perusahaan manapun, perusahaan besar manapun, database itu paling penting Bapak Ibu. Bahkan mereka perjualbelikan. Database itu. Mereka bayar untuk database itu mereka perjualbelikan loh. Karena kalau nggak ada database, mereka nggak bisa kerja. Nah, bisnis ini murah. Kita tinggal bikin daftar nama di buku, atau nanti filenya saya kirim di grup LCC, Anda tinggal forward, ya, Anda tinggal print, Anda tulis font, kategori, dan sebagainya. Nah, yang penting ya, tulis dulu, ditulis, jangan dipilih-pilih. Yang penting tulis yang Anda kenal. Nah, ini senjatanya Bapak Ibu. Nah, semua orang menjalankan Wikinara ini bisa. Asal tahu caranya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, nanti hari Selasa insya Allah itu ada acara halal bihalal kursus Crystal Above. Mungkin yang bisa berkesempatan hadir, yang sudah kristal tentunya, itu bisa hadir hari Selasa. Tempatnya masih menyusul karena ada perpindahan tempat. Ya, ada perpindahan tidak jadi di Boston, mungkin di hotel atau di rumah, di restoran, nanti akan menyusul. Yang pasti artinya Anda kristal dulu. Gitu. Oh Pak, saya bisa di Selasa Pak, jam berapa? Sudah kristal belum? Belum, nggak bisa datang, sama aja. Yang penting kristal dulu. Oke, nah kalau Anda tarik kembali lagi, saya bahas konsep daftar nama ini, Anda kristal, itu kan harus punya tim. Tim kan network, jaringan orang. Kenapa bisa punya tim? Karena presentasi. Lakuin presentasi, ada closing. Kenapa bisa presentasi? Karena mengundang. Mengundang ada presentasi. Ada daftar nama lagi. Ujung-ujungnya daftar nama Bapak Ibu. Ya, pastikan Anda bikin daftar nama, kan itu penting sekali Bapak Ibu sekalian. Oke, Dan seperti tadi itu. Mas Itu Firman informasinya juga untuk halal bihalal administrasi. Iya. Dan tadi Mas Firman juga udah sampaikan bagaimana caranya kita bisa membuat daftar nama, ya. Mas Firman tadi juga sampaikan dengan membuat kait ingatan, ya, mulai dari teman sekolah, SD, SMP, SMA. Wah, banyak banget tadi Mas ya. Bahkan tetangga, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Belum nanti kalau kita bicara prospecting. Saya yakin mungkin tetangga kiri kanan Anda belum Anda prospek kan? Dan nggak tertulis di daftar nama. Kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu. Padahal kita bisa sambil jalan. Kalau nggak bergabung, paling nggak mereka tahu kalau ada itu Wikinara gitu loh. Jadi kalau misalnya suatu saat Anda berhasil, Anda bisa beli mobil, Anda bisa bangun rumah, renovasi, tetangga Anda nggak bingung, ini kerja apa ini orang ya? Mereka tahu itu dari Wikinara Bapak Ibu. Gitu. Ya. Jangan sampai kita dikira piara tuyul ya Mas. Iya, nanti dikira Anda piara orang ini kok di rumah terus, tapi kok nggak kerja kalau pagi siang, tapi kok mobilnya gonta-ganti ya gitu. Kok bangun rumah, renovasi dan sebagainya, ngapain nih orang? Nanti dikira tuyul Bapak Ibu. Paling nggak mereka tahu kalau Anda Wikinara. Anda membangun usaha ini. Mungkin bergabungnya bukan saat itu, tapi mungkin bergabungnya 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, atau mungkin setahun lagi. Ya, seperti itu. Nanti akan ada di presentasi dan follow up. Itu materi yang lain. Nanti akan ada materi yang lain. Seperti itu. Oke. Untuk informasi, ya, untuk informasi teman-teman ya, hari Selasa nanti kita akan ada acara halal bihalal, pastilah dengan
owner Wikinara ya, Pak Firman ya. Nah, jamnya sudah ditentukan, tapi tapi tempatnya kayaknya ada pergeseran tempat. Ada pergeseran tempat. Jadi nanti akan diinformasikan lagi, tapi yang jelas di hari Selasa tanggal 30. Nah, syaratnya teman-teman harus sudah kristal untuk Anda bisa ikut dalam acara halal bihalal bersama ownernya Wikinara ya. Nah, mungkin ada pertanyaan. Kita buka sesi pertanyaan kurang lebih 1 sampai 3. Pak Fili ada nih, Mas Firman ada Pak Fili. Halo Pak Fili. Oke. Halo Bu Halo Ririn. Pak Fili, silakan Pak Fili, mungkin ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum. Mungkin ada tambahan Pak Fili. Ya, sedikit aja. Ya, jadi kita di bulan Mei itu ada beberapa event ya cukup besar. Terutama yang pertama itu di Kota Palembang. Jadi saya di kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa silakan kawan-kawan yang di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Sumatera dan sekitarnya, Jambi, Pekanbaru, Bangka Belitung ya, Pangkal Pinang, Sungai Liat, Mentok, kemudian apalagi Belitung ya, kemudian juga Lampung, Bengkulu. Nah, nanti kawan-kawan bisa ambil tiketnya sudah ada. Ya, kita cetak ada 1.000 tiket, ya sudah sold out 600, sisa 400-an. Ya, jadi kawan-kawan tinggal segera order tiketnya. Tiket ini nanti tiket boxnya 50.000, itu dapat snack box ya, sama ada door prize. Tapi kalau dibeli sekarang sampai tanggal 30 April ini, harga tiket ini 25.000 ya. Nah, nanti tanggal 1 sampai tanggal 10 Mei harganya 40.000, di tempat harganya 50.000 ya. Acaranya di Hotel Aston di Palembang, Hotel Aston and Convention Center di Palembang, hotelnya cukup bagus ya, hotel berbintang. Kemudian juga dihadiri ya udah confirm itu Ibu Ina Rahman, Ibu Dewi Bamsud, dan Dr. Oki Pratama yang akan hadir. Jadi Anda manfaatkan. Saya sampaikan kemarin waktu pertemuan di Palembang WOP kemarin bahwa di bisnis network itu ya intinya bisnis network itu adalah menemukan orang yang tepat. Bisnis network itu adalah menemukan orang yang tepat atau menemukan diamond. Kita itu menemukan diamond satu karena sistem kita adalah binary, menemukan diamond di kanan, menemukan diamond di kiri. Jadi artinya kita hanya menemukan orang-orang yang aktif di tim kita. Tapi untuk menemukan itu, nah balik-balik ke Mas Firman tadi, ya ke Pak Firman tadi, kita harus dengan cara yang benar, dengan cara daftar nama, ya. Jadi kalau punya daftar nama, artinya karena kita membangun aset, kita butuh daftar nama orang yang harus kita undang, orang yang harus kita presentasi. Nah, ada kerja keras, ada kerja pintar, kerja cerdas. Kerja keras ya kita datangi satu-satu. Tapi ada juga kita kerja cerdas. Kerja cerdas adalah undang orang ke Zoom, undang orang ke pertemuan, mengadakan home meeting langsung 10 orang, 20 orang, itu kerja cerdas. Nah, salah satu cerdas yang kita lakukan di bulan Mei ini adalah mengadakan yang namanya Grand WOP, Wikinara Opportunity Presentation, ya. 1.000 orang di Palembang itu kami perkirakan 1.000 orang akan betul-betul hadir, ya. Karena tiket itu kita buka lebih dari itu sebetulnya, ya. Tetapi kami yakin antara 800 sampai 1.000 orang hadir. Nah, kebayang nggak kalau misalnya Bapak Ibu punya relasi di Palembang, tinggal diarahkan, ruangan akan penuh sekali, dihadiri oleh 3 orang owner, ya, orang-orang yang selama ini kita presentasi belum join, tinggal diundang, downline kita yang sudah join tapi belum aktif, tinggal diundang, atau lagi orang-orang yang belum kita presentasi sama sekali, tinggal diundang. Wah, saya betul-betul mau manfaatkan momen ini di Palembang. Saya sedang mau undang daftar nama saya dari tetangga, keluarga saya undang semua. Kemudian juga teman-teman organisasi, teman-teman di bisnis gitu ya, di pengusaha, saya mau undang semua kawan-kawan. Ya, karena saya melihat ada suatu momentum yang luar biasa. Mereka tinggal saya undang, duduk, hadir, ya, dan luar biasanya yakin saya bisa closing banyak di situ. Gitu ya. Nah, bayangkan kalau Anda hanya datang sendiri, rugi sekali, betul nggak? Tapi kalau Anda dasar 10, ngajak 10 orang nih, ya, saya pastikan 100% join Bapak Ibu. Dari 10 orang ini, ya, ada 4 orang saja, ya, yang aktif, 2 di kiri, 2 di kanan. Wah, luar biasa. Ya. Nah, Bapak Ibu, silakan manfaatkan acara Grand Wikinara Opportunity yang akan ada di Palembang, ya. Kemarin
para leader-leader Anda mengejar posisi kristal untuk mengikuti bootcamp, mereka keluarkan uang jutaan ya untuk ongkos tiket pesawat dan lain-lain, ya investasi waktu, uang gitu ya. Nah, sekarang Anda cukup bayar 25.000 saja gitu ya untuk hadir di acara ini, tapi minimal 50. Jadi untuk Anda yang mau ambil eceran tinggal hubungi upline ya atau gabungan ya, karena kalau early bird tidak jual satuan, dia minimal 50 tiket ya, 50 tiket. Nah, Bapak Ibu, ya itu pesan dari saya, manfaatkan momentum ini karena Wikinara akan sangat luar biasa besar. Acaranya tanggal 11 Mei, Pak, jam 1 siang di Hotel Aston. Ya. Nah, tinggal hadir ya, apalagi orang yang tinggal di Sumatera Selatan, Palembang dan sekitarnya itu berpotensi untuk memanfaatkan secara maksimal. Apalagi kawan-kawan yang di luar kota, yang di luar kota ya, itu bisa memanfaatkan relasi-relasinya untuk datang. Nanti kami bantu untuk follow up di lokasi. Ya, itu saja kawan-kawan ya. Ya, manfaatkan. Ya, saya berapa hari ini sibuk mendistribusikan ini karena sebentar lagi saya harus ke Jakarta juga ya untuk mulai roadshow lagi. Tapi Palembang juga harus saya fokus juga karena event sangat besar 1.000 orang. Jadi betul-betul saya harus koordinir dengan cukup baik supaya bisa maksimal event ini dan memberikan momentum yang luar biasa bagi kawan-kawan di daerah Sumatera. Ya, bagi kawan-kawan leader yang di luar kota yang punya tim di Palembang, harapan saya bisa diarahkan secara maksimal dan yang berkesempatan bisa hadir lebih baik hadir. Ya, hadir lebih dulu, bantu tim kawan-kawan mereka ya agar kawan-kawan pun bisa memanfaatkan momentum dengan pola kerja cerdas. Itu saja dari saya. Kemudian nanti kita tunggu acara event-event di kota lainnya, Jabodetabek, Makassar, Banjarmasin, Banjarbaru, ya, kemudian di Solo dan Surabaya. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan Pak Fili. Dari Palembang, dari Bengkulu ke Palembang jauhkah? Aku kurang tahu nih, Palembang Bengkulu kalau naik kendaraan itu sekitar 8 jam. Ya. 8 jam. 8 jam waktu yang sangat dekat lah. Ya. Dari Jambi, Bu Anti akan datang, kemarin udah pesan 25 tiket. Ya. Kemudian juga dari Pangkal Pinang, Pak An, ya, dari timnya Pak Yohanes, semoga bisa hadir juga. Ya. Dari Pak An juga akan datang banyak. Ya. Kemudian Bu Novi kemarin akan hadir, mengundang relasi-relasinya juga di Palembang. Ya, Anda juga kota-kota lain ya, Lampung, Bengkulu, silakan hadir Bapak Ibu. Ya, harusnya ya Anda dengan adanya para owner ini datang ke Palembang itu suatu momentum yang luar biasa. Ya, Anda bisa membuat begitu banyak orang klik ya jalankan Wikinara karena bukan katanya, karena yang akan bicara itu nanti para owner sendiri dan mereka pasti akan membawakan kabar-kabar berita baik di acara itu. Ya, karena yang bicara ini langsung owner kita. Itu saja ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Apakah flyer Palembang sudah ada? Sudah ada ya di grup, nanti silahkan hubungi tim pengundang Bapak Ibu untuk mendapatkan flyernya sekaligus untuk mendapatkan informasi detailnya ya. Oke, Pak Firman masih ada yang perlu disampaikan? Undangannya masih banyak ya Pak? Silahkan mumpung belum kehabisan ya. 400, 600 sold out. Oke, Pak Firman ada yang mau ditambah? Cukup? Oke, Bapak Ibu, apabila sudah tidak ada lagi yang ditanyakan ya, dan dari Pak Firly, Pak Firman juga informasinya sudah disampaikan ya Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu selalu mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Wiki Academy. Bagaimanapun juga Bapak Ibu, Wiki Academy ini akan membantu Bapak Ibu untuk bisa sukses di Wikinara ya. Nah Bapak Ibu, betul tadi yang disampaikan oleh Pak Firman bahwa sukses itu bukan karena kebetulan Bapak Ibu ya. Sukses itu bukan karena kebetulan. Jadi Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu di Wikinara ini benar-benar Bapak Ibu bisa mencapai sukses bersama Wiki Academy. Oke, Bapak Ibu, demikian tadi ya apa yang disampaikan oleh Pak Firman juga Pak Fili ya, dan materi ini akan terus berkesinambungan karena Wiki Academy terus akan memberikan edukasi dan pembelajaran untuk kita semua ya. Untuk Bapak Ibu bisa menjalankan bisnis Wikinara ini dengan benar ya. Nah,
mungkin itu saja Bapak Ibu ya pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga Bapak Ibu semua mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan oleh Pak Firman ya, dan Bapak Ibu juga bisa membantu tim-timnya untuk segera membuat daftar nama ya. Nah, akhirnya Bapak Ibu, saya Ririn, saya mohon izin dari rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bu Ririn, terima kasih Pak Firman. Terima kasih Pak Firly, terima kasih Pak Firman, terima kasih semuanya. Terima kasih.